untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu, percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji. Dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion. Karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan diri-Nya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Selah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini.
dan mempelajari firman Tuhan, Kompas dalam Kehidupan dari Mazmur 9. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 2 dan 3 mengajarkan kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersukacita karena Tuhan, bersukaria sebab Tuhan, dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita alami. Itulah tujuan kita hidup sampai hari ini, yaitu memberitakan kabar baik tentang kasih setia Tuhan yang dilakukannya di dalam hidup kita. Di dalam ayat 6 dituliskan mengenai Tuhan akan membinasakan orang fasik. Daud yakin bahwa hal itu pada waktu dan cara Tuhan akan terjadi. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan. Suatu hari nanti dengan cara Tuhan maka keadilan akan ditegakkan. Hal ini untuk menguatkan kita agar tidak kehilangan semangat dan jatuh dalam putus asa ketika melihat bahwa kejahatan, kefasikan tambah marak di dunia ini. Seolah-olah tidak ada hukuman bagi orang fasik. Mereka bergembira dan kelihatan sukses. Umat Tuhan harus sungguh-sungguh teguh percaya, mengakui bahwa Tuhanlah yang akan menjadi hakim yang adil. Dan pada suatu hari dengan cara Tuhan akan membenarkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan sengsara orang-orang yang bertekun terhadap kepada Tuhan, dan Tuhan akan membinasakan semua orang-orang fasik. Inilah yang membuat semangat dan kekuatan baru percaya kepada kasih setia Tuhan dan keadilan Tuhan. Sepanjang zaman Perjanjian Baru terjadi banyak pertentangan di antara kekuatan jahat melawan kekuatan kebenaran orang-orang percaya, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa pada waktu Tuhan akan lakukan yang terbaik. Ayat 19, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Saudara, golongan miskin tertindas di antara umat Tuhan adalah sasaran perhatian khusus dari Allah. Mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan mengingat, Tuhan akan mendengar doa, dan harapan mereka akan terkabul. Fokus hanya kepada kasih, kuasa, dan keadilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.